Hai guys, ini untuk Cancer, Scorpio, Pisces di tanggal 29 dan 30 Desember. Kita akan lihat untuk energi who's coming towards you untuk Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces. Kartu pertama untuk zodiak Cancer, kedua Scorpio, dan ketiga adalah Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Oke. Energi who's coming toward untuk zodiak Cancer, lalu Scorpio, dan terakhir untuk zodiak Pisces. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Oke. Untuk 29-30 Desember untuk zodiak Cancer, energi who's coming towards you atau hasilnya adalah Cancer. Untuk zodiak Scorpio, energi who's coming towards Scorpio. Energi who's coming toward untuk zodiak Pisces. Oke, Cancer, Scorpio, Pisces di sini dilihat mungkin healthy choices terkait dengan servant, terkait dengan the full card dengan Knight of Cups. Oke, ini sebenarnya ada kartu yang sangat bagus untuk kalian di tanggal 29-30. Jadi bisa banyak hal. Servants dengan healthy choices, kalau misal kamu ada suatu pilihan terkait dengan suatu pekerjaan, ada suatu kesempatan pada akhirnya kamu mengambil sesuatu hal yang menurut diri kamu baik buat kamu gitu ya, karena di sini healthy choices dengan servant ada sesuatu hal yang mungkin kalau apabila kamu berada dalam suatu pilihan dalam ruang lingkup pekerjaan atau dalam suatu pilihan memilih dalam ada tawaran kah, peluang kah dan segala macam, ada kemungkinan kamu akan mengambil suatu keputusan yang baik buat kamu dan kamu merasa itu yang terbaik buat kamu gitu ya. Nah, tapi ini juga bisa kalau tadi kita nggak ambil kartu ini dengan the full card dengan healthy choices, ada sesuatu hal di mana mungkin satu, apabila kamu bertindak terhadap seseorang atau terkait dengan suatu connection, merasa menjadi seseorang yang selalu menjadi provider dalam suatu hubungan, ada kemungkinan kamu memilih untuk mengambil suatu kesempatan yang baik buat kamu. Contohnya misalnya gini, mungkin ada sesuatu kekesalan yang terjadi kah, atau ada sesuatu hal yang kamu merasa kamu harus memprioritaskan diri kamu terkait dengan sesuatu, dan pada akhirnya kamu memilih untuk mengambil suatu atau mengambil suatu resiko yang terbaik buat kamu gitu ya. Salah atau enggaknya aku nggak tahu, tapi dengan the full card dengan healthy choices dengan servant, yang aku lihat adalah mungkin kamu mengambil suatu kesempatan, mengambil suatu resiko yang kamu merasa itu adalah keputusan yang baik buat kamu. Kalau memang ada suatu pilihan dalam ruang lingkup pekerjaan, ada kemungkinan mungkin kamu merasa terus-menerus memberikan suatu memberikan dedikasi yang sangat besar, dan pada akhirnya kamu berada dalam tahap masa bodoh gitulah, atau berada dalam tahapnya udahlah gue nggak usah terlalu selalu menjadi provider terhadap suatu hal, terhadap suatu connection terkait dengan suatu pekerjaan. Mungkin ini yang dilihat. Oke, karena kartunya bagus di belakangnya adalah kita lihat. Ini juga bisa dikaitkan akan ada suatu tawaran atau suatu komunikasi atau suatu new beginning yang akan terjadi sama Cancer, Scorpio, Pisces. Dengan Ace of Cups dengan Knight of Cups, ini adalah kayak seseorang mengambil suatu step gitu ya, mengambil suatu step terhadap sesuatu hal. Kalau misalnya terkait dengan pacaran atau partner, ada kemungkinan ada sesuatu hal yang kamu lakukan untuk membahagiakan partner kamu. Ada sesuatu hal yang kamu mungkin menawarkan suatu inisiatif terkait dengan seseorang yang ada di sebelah kamu, dengan mengambil suatu keputusan yang baik buat kamu. Dengan the full card, ada sesuatu hal yang kamu lakukan secara spontanitas tapi penuh dengan cinta. Asik. Gitu lah ya. Nah, mungkin kalau misalnya dengan healthy choices dengan servant, ini juga ibaratnya ada suatu a new beginning yang akan terjadi sama kalian, yang akhirnya kalian ibaratnya memberikan suatu dedikasi terhadap sesuatu hal, terhadap suatu connection. Oke, kita akan lihat apa sih
kartu satu-satu untuk zodiak Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer, energi who's coming towards you, Thief, Heart with Key dengan Ace of Pentacle. Jadi kalau dilihat untuk zodiak Cancer, kalau memang kamu memiliki dua pilihan, ada kemungkinan kamu memilih yang satu. Kalau misalnya ada suatu pekerjaan, ada pekerjaan yang bikin kamu suka tapi penghasilannya sedikit, atau yang kedua ada pekerjaan yang kamu belum tahu gimana tapi kamu tahu itu menghasilkan uang yang sangat besar. Pada akhirnya kamu akan agak sedikit sneaky untuk mengambil sesuatu hal yang menurut kamu uangnya lebih besar, gitu ya. Dengan Heart with Key, Thief, mungkin ini yang kamu lakukan kah terkait dengan suatu hal, mengambil suatu kesempatan secara diam-diam untuk mendapatkan suatu tawaran yang lebih besar. Mungkin kalau misalnya kamu ada dua pilihan, tadi aku bilang Cancer, ada kemungkinan kamu mengambil sesuatu hal yang menurut kamu bisa memberikan secara finansial stabil dalam kehidupan kamu, karena dilihat mungkin Scorpio involved dalam situasi ini. Ada kemungkinan ada suatu tawaran yang membuat suatu perubahan yang sangat besar dalam hidup kamu, mungkin terkait dengan pekerjaan atau percintaan. Heart with Key, jadi tapi hati-hati dengan situasi yang kadang-kadang terlihat dengan bagus. Mungkin dia itu menawarkan sesuatu hal yang terlalu bagus banget yang pada akhirnya kamu tergoda. Jadi situasi itu yang mesti hati-hati, gitu ya. Karena dengan energi who's coming towards you, welcoming love, meeting the one, and open your heart. Ini bisa banyak hal. Kalau terkait dengan percintaan, mungkin ada seseorang yang sudah berkomitmen dengan orang lain, menawarkan sesuatu hal buat kamu dan membuat suatu perubahan. Kalau misalnya kamu masih single, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia involve, sudah punya commit relationship dengan yang lain kah, sudah punya family kah, tapi pada akhirnya dia yang menawarkan sesuatu hal yang sangat besar sama kamu. Ini bisa vice versa, ini bisa kamu yang menawarkan sesuatu hal terhadap seseorang, tetapi mungkin kamu yang sudah berkomitmen dengan orang yang lain, gitu ya. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Scorpio, energi who's coming towards you. Di sini ada Scholar, Hammer dengan Wheel of Fortune dengan Hierophant. Ini bisa berkaitan dengan zodiak Taurus atau siapapun. Kalau dilihat dengan sabotase, dengan Scholar, jadi ada sesuatu hal yang kamu merasa tidak gimana ya, ada sesuatu hal yang kamu merasa dengan hubungan kamu dengan seseorang itu adalah tidak sesuai dengan apa ekspektasi kamu. Ada yang tidak sesuai dengan prinsip kamu, yang pada akhirnya kamu itu berusaha untuk mempelajari apapun dalam kehidupan kamu terkait dengan ketika berhubungan dengan orang tersebut. Dengan Hammer, inilah ibaratnya sebelum menjalani suatu komitmen dengan seseorang, atau apabila ada seseorang kembali lagi dalam hidup kamu, ada baiknya kamu mempelajari sesuatu hal yang udah pernah kalian jalani di masa lampau, gitu ya. Kalau memang ada suatu kesempatan kamu bisa bertemu dengan seseorang yang mempunyai hubungan relationship, ada sesuatu hal yang kamu harus bisa untuk belajar mengambil suatu kesempatan, gitulah ya. Karena lihat dengan Scholar, dengan Hammer, ada sesuatu hal yang kamu pelajari terkait dengan prinsip dalam suatu hubungan, dalam suatu relationship. Nah, kalau dilihat mungkin ada sesuatu hal di mana kalian memilih untuk walking away dalam sesuatu hal, memilih untuk fokus terhadap diri kamu sendiri, memilih untuk mengambil suatu keputusan yang baik sama kamu karena kamu merasa mungkin ada sesuatu yang kurang baik, ada sesuatu yang kamu merasa tidak cocok dengan orang tersebut. Dengan Hammer ini adalah orang yang mempelajari sesuatu. Jadi sebelum memulai sesuatu hal, ada baiknya kamu cari informasi dulu lebih jauh, gitu ya. Dengan Wheel of Fortune, dengan Hierophant, ya mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Taurus, gitu. Semoga jelas untuk zodiak Scorpio. Oke. Untuk zodiak Pisces, energi who's coming towards you. Untuk zodiak Pisces, mungkin Pisces bisa berhubungan dengan zodiak Pisces juga, atau bisa berhubungan dengan siapapun. Kalau dikaitkan dengan situasi overall energi situasi kamu, mungkin satu Pisces, ada kemungkinan kamu traveling, ada kemungkinan kamu memutuskan untuk traveling. Tapi dilihat di sini dengan Six of Swords dengan Three of Wands, energi who's coming towards you. Jadi mungkin kalau apabila kalian berhubungan dengan seseorang yang mempunyai physical distance antara kamu dengan seseorang, ada kemungkinan seseorang akan approach kamu atau berkomunikasi sama kamu. Ini bisa teman, bisa
memang partner kamu atau bisa seseorang yang berhubungan dengan kalian gitu ya. Mungkin dengan pleasure seeker, dengan emas, mungkin ada seseorang yang akan approach kamu dari kejauhan yang mungkin membutuhkan suatu traveling untuk bertemu kamu. Ada kemungkinan dia akan menghubungi kamu, tapi mungkin dia tidak men-showing apa yang dia rasakan gitu ya, tidak men-showing apa true feelingsnya dia terkait dengan situasi ini. Mungkin tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi kamu, tapi somehow mungkin bertindak seperti seseorang yang bodoh aja, tapi sebenarnya mungkin ada sesuatu hal yang dia rasakan lebih dalam dari itu. Oke. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan apabila kamu berhubungan dengan seseorang player, playboy, merasa mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia berhubungan dengan banyak orang, mungkin kamu merasa atau kamu mengetahui bahwa dia memiliki beberapa pilihan, mungkin seperti itu, yang pada akhirnya kamu memilih untuk walking away dalam suatu connection. Dan mungkin kamu ada suatu pilihan yang akhirnya kamu pilih yang baik buat kamu gitu ya. Apabila kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin satu intentionnya dia nggak serius, atau player, atau playboy, atau apapun itu, dengan pleasure seeker, dengan Mars, dengan Six of Swords, ada kemungkinan kamu akan memilih untuk walking away dalam situasi atau seseorang yang akhirnya kamu mengetahui bahwa dia bukan orang yang baik buat kamu, atau mungkin dia berhadapan dengan beberapa orang gitu, dan akhirnya kamu mengetahui bahwa ya terbuka aja topengnya dia gitu ya. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.